Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Fauzian dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan tim Digitair 064. Di sini saya akan mempresentasikan sine wave inverter dengan mata kuliah Praktikum Sistem Pengendali Elektrik. Nah, kita lanjut. Di sini kita pembahasan pada Arduino Mega 2560. Nah, Arduino Mega 2560 ini merupakan papan microcontroller berbasis chip Mega 2560 yang dirancang khusus untuk menangani proyek-proyek skala besar dengan kebutuhan konektivitas tinggi. Keunggulan utamanya terletak pada ketersediaan pin yang sangat melimpah, yakni 54 pin dan 16 input analog, sehingga sangat ideal untuk sistem robotika atau otomatisasi yang kompleks. Secara teknis, papan ini beroperasi pada tegangan 5 volt dengan kecepatan proses 6 mHz. Nah, serta telah mendukung berbagai protokol komunikasi penting seperti UART, SPI, dan I2C. Pengguna dapat mudah mengenali fungsi setiap pin melalui label khusus seperti D0 sampai D53 untuk digital, terus A0 sampai A15 untuk analog, dan simbol gelombang untuk pin yang mendukung PWM, yang semuanya sangat krusial dipahami sebelum merakit rangkaian elektronika. Terus kita lanjut pada ESP32 Wemos Lolin S2 Mini. Nah, ESP32 S2 Mini ini merupakan papan microcontroller yang performa tinggi yang dibangun di atas basis chip ESP32 S2 dengan keunggulan utama berupa konektivitas Wi-Fi terintegrasi berbeda dengan Arduino Mega. Modul ini yang beroperasi pada tegangan yang lebih rendah, yaitu 3,3 volt, namun dibekali prosesor 32 bit yang bekerja jauh lebih cepat. Nah, berkat kemampuannya tersebut, papan ini sangat ideal diaplikasikan pada proyek berbasis internet seperti teknologi IoT dan pemantauan jarak jauh. Nah, selain itu, microcontroller ini menyediakan berbagai fitur teknis mulai dari GPIO, multifungsi, ADC, PWM, hingga protokol komunikasi seperti UART, SPI, dan I2C. Nah, kita lanjut. Di sini ada LC filter. Nah, LC filter itu sebagai induktor itu L dan kapasitor itu C. Nah, dari induktor ini sendiri menahan perubahan arus mendadak atau memblokir frekuensi tinggi PWM, dan kapasitornya itu untuk menyimpan muatan tegangan untuk memuluskan ripple. Nah, tujuannya itu mengubah sinyal kotak PWM ini menjadi gelombang sinus halus. Nah, dalam LC filter ini merupakan rangkaian penyaring elektrik yang mengomunikasikan komponen induktor dan kapasitor untuk memberikan sinyal listrik dengan cara meredam frekuensi tinggi dan meloloskan frekuensi rendah. Dalam implementasinya, rangkaian ini sering digunakan pada sistem inverter, pengendali motor BLDC, dan modul PWM untuk mengubah sinyal pulsa yang kasar menjadi gelombang yang lebih halus mendekati bentuk sinus. Nah, mekanisme kerjanya itu memanfaatkan sifat induktor yang menahan perubahan arus secara mendadak, serta kapasitor yang menahan lonjakan tegangan tiba-tiba. Hasil akhir dari penggunaan filter ini adalah tegangan keluaran yang jauh lebih stabil dengan tingkat gangguan atau ripple yang minimal, sehingga aman bagi komponen elektronik yang sensitif. Untuk selanjutnya itu ada analisis sinyal output, yaitu ada sebelum menggunakan filter, terus di sini ada setelah menggunakan filter. Nah, dalam implementasi LC filter ini pada sistem elektronik seperti inverter atau pengendali motor bertujuan utama untuk memperbaiki kualitas gelombang listrik melalui proses penyaringan frekuensi yang berdasarkan visualisasi pada osiloskop sinyal output sebelum menggunakan
filter menunjukkan bentuk gelombang yang kasar, tidak beraturan, dan penuh dengan gangguan atau noise frekuensi tinggi. Hal ini terjadi karena sinyal asli masih berupa pulsa PWM yang tajam, namun setelah menggunakan filter terlihat berubah secara signifikan, di mana gelombang berubah menjadi lebih halus atau bersih dan mendekati sinus murni. Nah, fenomena ini terjadi berkat peran induktor yang meredam lonjakan arus mendadak serta kapasitor yang menstabilkan pulsasi tegangan, sehingga secara kolektif keduanya melemahkan komponen frekuensi tinggi dan hanya meloloskan frekuensi rendah yang diinginkan. Nah, hasil akhirnya adalah tegangan keluaran yang lebih stabil dengan tegangan ripple yang minimal. Terus di sini ada yang sangat penting untuk menjaga efisiensi dan keaweten pada komponen si elektroniknya. Oke, mungkin kita akan menjalankannya pada file GUI-nya. Di sini ada support pada Arduino Mega 260 dan ESP32. Oke, kita run saja ini. Nah, di sini ada terdiri beberapa frekuensi yang ditentukan, itu 150 kHz sine wave frekuensinya, SPWM-nya ini pada buatlah dengan grafik dan contohnya untuk sine wave. Pada mungkin di sini pada tampilannya pada SPWM sine wave inverter bisa kita tentukan dengan nilai sine frekuensi, terus modulation, rasio. Ini ada fase, terus di sini ada start, di sini ada stop. Mungkin contohnya seperti ini. Next, di sini ada video percobaan Arduino Mega. Nah, dalam rangkaian percobaan ini yang mengintegrasikan penggunaan microcontroller canggih dan sistem filtrasi sinyal untuk menghasilkan output daya yang optimal. Nah, pada ESP32 mini digunakan sebagai otak sistem, menawarkan performa tinggi, prosesor, dan konektivitas PV. Dan sementara Arduino Mega ini dia hanya berperan dalam skenario membutuhkan banyak pin input dan atau output untuk kontrol yang lebih luas. Dalam pengujian sinyal PWM ini yang dihasilkan oleh microcontroller itu seringkali memiliki gangguan frekuensi tinggi sehingga diperlukan LC filter, nah induktor atau kapasitor untuk meredam noise tersebut dan memasukkan frekuensi rendah. Nah, hasil analisis pada osiloskop yang ditunjukkan pada video ini itu perbedaan drastis sinyal sebelum menggunakan filter tampak kasar dan tidak beraturan, sedangkan sinyal setelah menggunakan filter berubah menjadi gelombang sinyal yang halus, stabil atau minim ripple. Nah, mungkin dalam si Arduino ini dia masih perlu menggunakan filter atau LCA filter. Nah, karena pada Arduino ini dia sangat sensitif pada pengendalian motor. Oke, next. Di sini ada percobaan ESP32 atau WeMust Slowlin S2. Nah, sistem ini yang menunjukkan integrasi antara microcontroller canggih dan teknik dan pemrosesan sinyal analog ini untuk menghasilkan output daya yang stabil dan efisien. Nah, penggunaan microcontroller ini ESP32 ini memberikan keunggulan berupa performa tinggi yang melalui prosesor 32 bit dan konektivitas
konektivitas WiFi pada tegangan operasional 3,3 volt yang diseringkali diaplikasikan bersama perangkat seperti Arduino Mega atau untuk kebutuhan input output yang melimpah. Dalam pengujian praktis sinyal PWM ini yang dihasilkan pada microcontroller tersebut yang mengendalikan perangkat seperti inverter atau motor memiliki karakteristik gelombang pulsa yang tajam dengan komponen frekuensi tinggi yang dominan. Oleh karena itu penggunaan driveline LC filter sangat krusial karena kombinasi induktor dan kapasitor tersebut bekerja dengan cara meredam frekuensi tinggi dan hanya meloloskan frekuensi rendah. Nah, pada alat ukur osiloskop pada visualnya itu membuktikan efektivitas ini dimana sebelum menggunakan filter tampak sangat kasar dan penuh gangguan noise, sementara sinyal setelah menggunakan filter berubah menjadi gelombang yang halus dan mendekati bentuk sinus murni dan minim tekanan ripple. Nah, di sini mungkin ada poin-poin utama yang untuk keunggulan dan pada ESP32 ini, yaitu menawarkan pada kecepatan pemrosesan itu lebih tinggi dibanding Arduino standar untuk aplikasi berbasis internet atau IoT. Dalam mekanisme filter ini, yang induktor ini menahan perubahan arus mendadak, sementara kapasitor menahan perubahan tegangan mendadak untuk memurnikan sinyal. Terus hasil observasinya itu menggunakan filter secara teknis mengubah output digital yang kaku menjadi output analog yang bersih untuk keamanan dan keamanan sensitif. Oke, mungkin sekian dari penjelasan materi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Mohon maaf. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.